Episode 19, Tekad. Ling Yan terkejut pada awalnya mendengar suara orang yang dikenal itu, tetapi kemudian tersenyum dan mengangguk sebagai penghargaan saat lalu dia melihat kembali ke arah Luo Zheng. "Jie, apa yang kau lakukan di sini, Xintian?" Luo Zheng bergumam sambil mengatupkan giginya. Xintian berdiri di depan Ling Yan dan berbicara dengan kasar kepada Luo Zheng. "Luo Zheng, apakah kau pikir aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh adikmu? Dia pantas mendapatkannya. Jadi jika kau akan bertarung dengan saudara Yan, kau juga akan bertarung denganku juga. Bahkan jika klan Shinku masih sedikit di bawah klanmu, kami masih dapat menyebabkan mereka sakit kepala." Luo Zheng hanya menatapnya, seolah mencoba membunuhnya dengan matanya. "Jie, kali ini kau telah menyelamatkan dia, Ling Yan. Beritahu temanmu untuk berhati-hati, bahwa suatu hari nanti aku akan merawatnya secara pribadi." Luo Zheng berbalik sambil meninggalkan ancaman untuk Ling Yan. Ling Yan menghela nafas lega ketika dia melihat Xing Tian dan berterima kasih padanya. "Saudara Tian, terima kasih telah membantuku lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas untuk semua yang telah kau lakukan untukku suatu hari nanti." "Tidak perlu khawatir, saudara Yan. Kau adalah saudara laki-laki sejatiku. Jadi sesama saudara wajar jika saling mendukung. Selain itu, aku tahu apa yang ingin mereka lakukan pada adik perempuan Lingxi. Para bajingan itu tidak ragu-ragu ketika kau pergi melakukan sesuatu padanya. Kalau boleh tahu, di mana orang yang membantu adik perempuanmu?" "Aku harus berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Dan di atas semua itu karena telah mengajari bajingan Luo Feng itu pelajaran yang bagus. Mereka bilang dia akan terbaring di tempat tidur selama lebih dari 6 bulan. Xintian tertawa ketika dia mengatakan itu. Pai Hung tersenyum ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Xintian. Tidak ingin mendengarkan percakapan orang mereka lagi. Dia menarik kembali indera spiritualnya saat dia memungkinkan apa yang telah terjadi. Setengah jam kemudian, Ling Yan kembali masuk di kamar Pai Hung. "Saudara Pai Hung, seorang teman mengundang aku untuk pergi mendapatkan beberapa tanaman obat besok pagi. Dan aku ingin tahu apakah kau akan bergabung dengan kami. Juga Lingxi akan tinggal bersama saudara perempuan temanku itu. Jadi tidak akan ada masalah dengannya selama kita pergi bersama," ucap Ling Yan sambil bertanya. Sebenarnya, Pai Hung ingin tahu lebih banyak tentang dunia ini. Jadi, dia tidak bisa tetap terkunci di kamar ini sepanjang waktu. Jadi, dia mengangguk pada permintaan Ling Yan. Ling Yan kemudian pergi meninggalkan Pai Hung untuk beristirahat pada malam ini. Saat itu sudah malam dan meskipun masih sedikit lebih awal, Ling Yan segera pergi tidur di kamarnya. Karena dia melawan Luo Zheng, dia telah kehabisan energi, sehingga dia tertidur dengan cepat. Sedangkan Lingxi yang masih berada di kamarnya hampir sepanjang sore karena gugup melihat Pai Hung lagi. Seiring dengan ketakutan yang dia rasakan ketika dia melihat Luo Feng yang ingin mengambil keuntungan darinya, dia dengan cepat memasuki alam tidurnya. Pai Hung lalu meninggalkan kamarnya dalam diam dan memastikan bahwa mereka berdua sedang tidur. Dia bergerak perlahan tanpa mengeluarkan suara. Meskipun rumah itu hanya satu lantai, ruangannya sedikit agak besar, jadi Pai Hung memutuskan untuk naik ke atap. Dia berbaring, menatap langit malam bersama bintang-bintang yang bersinar di lautan kegelapan malam. Kemudian dia mengeluarkan hampir semua kristal abadinya, hanya menyisakan beberapa kristal lagi di cincin spesialnya, lalu duduk dalam posisi lotus untuk berkultivasi. Kristal abadi yang dia keluarkan, dia taruh di depannya dan mengambilnya satu-satu dan mulai menyerap esensi abadinya. Pai Hung menghela nafas diliputi kesedihan saat dia mengingat kondisinya saat ini.
Meskipun tubuhnya telah pulih, kultivasinya masih belum kembali. Sekarang, bahkan dengan beberapa kristal abadi ini, dia tidak dapat mengolah dan memiliki kekuatan lagi. Seseorang harus mengikuti arus. Jika Anda bisa melanjutkan, lanjutkan untuk melawan arus itu. Jika tidak, biarkan dirimu pergi. Ketika hal-hal telah berubah dan Anda dapat memahaminya, maka Anda dapat bernafas dan melanjutkan keinginanmu. Kata-kata yang diucapkan oleh Ling Yan bergema di benaknya lagi dan lagi. Dia berasa ada sesuatu arti dalam kalimat itu. Fei Hung merasa tidak adil jika yang terjadi padanya saat ini. Dia marah dengan Dao Surgawi, tetapi melihatnya dari perspektif lain, dia tahu bahwa ini adalah hal yang memang untuk dijalani olehnya. Dia akan mati di kedalaman jurang lorong kekacauan itu, tetapi pada akhirnya dia dipindahkan ke dalam ruang hampa, di mana Dao Surgawi memanggilnya. Oleh karena itu, menyegel kultivasinya adalah bentuk hukuman karena telah menentang hukum surgawi dan memaksa nasibnya untuk mencegahnya dari kematian. Aku seharusnya tidak menyalahkan Dao Surgawi. Sebelumnya, bukankah itu salahku karena mempercayai bajingan pengkhianat itu? Fei Hung berbicara dengan tenang pada dirinya sendiri saat dia melihat ke atas dan memandangi langit sambil tersesat di keindahan malam. Cahaya simpatik bersinar di mata hitam dan kristal di depannya. Bagaimana aku bisa menjadi orang bodoh seperti itu dan membiarkan penilaianku diselimuti oleh kebencian terhadap Dao Surgawi? Apa gunanya bagiku untuk memiliki semua kebijaksanaan yang aku peroleh di alam dewa jika aku tidak mempraktikkannya? Bahkan, manusia biasa bisa melihat cara lain untuk situasiku. Pikiran Fei Hung menjadi jernih, dan dia sepertinya akhirnya bisa melihat kembali cakrawala pengetahuannya. Lalu, tiba-tiba dia berhasil menghancurkan dinding tak terlihat yang menghalanginya untuk maju. Hah? Aku tidak tahu. Apakah aku harus memulai dari awal lagi? Mulai berkultivasi lagi dari awal? Tentu itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan sangat membuatku frustasi. Ribuan tahun mencari kekuatan sejati hingga suatu hari menghilang dan menjadi lumpuh. Tapi aku masih hidup. Jika kultivasi bisa dimulai lagi, apa bedanya memulai lagi dari awal? Aku pernah berdiri di puncak dunia di alam dewa. Aku seorang kultivator yang memiliki kekuatan mutlak. Tinggal berkultivasi lagi jika diperlukan. Maka aku akan melakukannya lagi. Jika Dao Surgawi tidak membiarkan aku berkultivasi, aku akan menemukan cara lain untuk mulai berkultivasi. Berjuang untuk melihat orang yang saya cintai lagi. Hidupku lebih penting daripada kultivasiku sendiri. Jika aku benar-benar mati, bagaimana aku bisa melihat mereka lagi? Fei Hung terjun ke dalam pikirannya tanpa menyadari bahwa cahaya redup yang datang dari bintang-bintang dan bulan dan samar-samar datang dari energi matahari dari cakrawala yang jauh menyelimuti seluruh tubuhnya, memberinya aura misterius yang bahkan energi itu seolah menyatu dengan kegelapan dan ruang angkasa. Tubuhnya bahkan mulai melayang di udara, 1 atau 2 meter dari langit-langit atap. Suara-suara terdengar di tubuh Fei Hung, baik di dantiannya maupun di lautan jiwanya. Energi yang luar biasa dan misterius turun dari surga dan menyelimuti Fei Hung, sementara cahaya menjadi lebih terang ke titik di mana ia tampak seperti matahari kecil, memancarkan cahaya dan menerangi sekitarnya, bahkan tempat tergelap dalam kegelapan di dunia ini.